maling kopo dan maling kendiri. Nun sewu, kok terus langsung dijenak maling loh? Saya tuh agak tergelitik itu. Jadi malik namanya yang asli itu malik. Oh malik. Nah, berhubung lidahnya orang Jawa itu kan berbaur dengan keeng, akhirnya menjadikan suatu maling. Oh, aslinya malik kopo dan malik kediri. Untuk beliau, eyangnya Ki Datuk Lodang itu memang sebagai pendekar, jawara lah. Dia punya ilmu kanuragan yang cukup leluheh gitu. Di samping saudagar, dia juga mempunyai suatu ilmu kebatinan yang luar biasa. Gitu. Sehingga bisa membaur dengan masyarakat di sini. Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang ini kita bersilaturahmi, berhormat ya ke makam Lodang Datuk yang ada di Bendar Juwana, dan bagaimana dan seperti apa nanti akan kita saksikan bersama beliau adalah pemerhati makam leluhur di Jawa terutama. Sebagai salam penyemangat kita, salam S3 Serba Serbi Sugiarto. Turun. Oke, matur nuwun. Sebelum kita mengungkap apa-apa yang ada di sini, Pak Le, ini benar Pak Le ini, kira-kira monggo panjenengan memperkenalkan diri sebagai pemerhati makam leluhur di Jawa khususnya. Sumonggo nama dan asal. Monggo. Ya, perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Martoyo, asli dari Desa Baju Mulyo. Baju Mulyo. Saya di sini sebagai pemerhati makam para leluhur yang khususnya ada di tanah Jawa ini. Nah, di sini saya bersama Pak Haji Sugiarto ingin menjelaskan sedikit tentang keberadaan makam ini. Matur nuwun, Pak Le. Banyak sekali mitos, baik yang mungkin tertulis sebagai di literasi maupun cerita-cerita ketoprak maupun cerita-cerita yang turun-temurun. Ada yang benar, ada yang mungkin nun sewu kurang benar, ada yang namanya juga memang era dahulu ya. Ada juga yang perlu pembenahan, dan ini yang penting, gitu, sehingga menjadi suri teladan untuk generasi ke depan. Pak Le, Lodang Datuk kaitannya apa sih beliau ini dengan maling kopo maling kendiri, dan sejauh apa hubungannya mesra itu? Semonggo. Untuk Ki Datuk Lodang Walijogo ini, beliau sebagai guru besarnya maling klopo dan maling kendiri. Beliau itu di sini membuat suatu padepokan untuk belajar ilmu kanuragan. Nah, mempunyai seorang murid namanya maling kopo dan maling kendiri. Nun sewu, kok terus langsung dijenak maling loh? Saya tuh agak tergelitik itu. Kenapa kan, enggak si kopo dan si kendiri? Nah, itu kan gini. Jadi malik namanya yang asli itu malik. Oh, malik. Nah, berhubung lidahnya orang Jawa itu kan berbaur dengan keeng, akhirnya menjadikan suatu maling. Oh, aslinya malik kopo dan malik kediri. Oh, masya Allah. Nah, ini kan nggak ada yang tahu le. Aku sampai umur segini nggak tahu, baru tahu ini. Gitu Oh, dan memang beliau ini kira-kira asli sini leluhur ini. Nah, untuk
beliau eyangnya sendiri itu bukan terah sini, tapi asli terah luar pulau, daerah Sumatera gitu. Kan namanya kan Maleng Kopo, ya itu kan terahnya Sumatera gitu. Termasuk Lodang Datuk emang daerah Sumatera. Sumatera. Oh gitu gitu. Lah beliau kan sebagai saudagar, jadi kapalnya itu konon ceritanya kapalnya itu ada kerusakan, terus akhirnya sandar di sini. Gitu. Dia sebagai saudagar kaya. Nah di sini dia itu mendirikan suatu padepokan. Dan keterusan itu gitu ya, keterusan. Sehingga mungkin Malik Kopo dan Malik ini juga pengikut dari sana juga berarti kira-kira. Nah kalau masalah pengikut itu kurang begitu paham saya. Malik di sini lumayan sekarang dari sejarah, dari sejarahnya itu tadi yang paling kita tahu. Selain itu kira-kira beliau seperti apa, punya kelebihan apa, mungkin juga punya sesuatu gitu loh, sehingga bisa diterima di masyarakat sekitar. Ya, untuk beliau eyangnya Ki Datuk Lodang itu memang sebagai pendekar atau resi lah kalau bilang. Jawara lah. Dia punya ilmu kanuragan yang cukup leluheh. Di samping saudagar, dia juga mempunyai suatu ilmu kebatinan yang luar biasa. Sehingga bisa membaur dengan masyarakat di sini. Apakah kira-kira jejak-jejak waktu itu kira-kira untuk termasuk ada juga syiar juga enggak? Ya, beliau juga syiar agama. Dulu kan dia mu'alam. Jadi dia sekarang dia menjadikan Islam. Jadi di sini di makam setiap tahun pun di kholi. Ada khol juga. Ini sebagai wali Allah gitu. Amin. Kholnya setiap tanggal dan bulan apa ini kira-kira? Waduh, masalah itu lupa saya. Biasanya habis sedekah bumi, buatan sedekah laut. Oh ya, langsung dilaksanakan gitu. Dan memang sekarang mungkin karena abrasi dan sebagainya ya, sehingga ada tanggul-tanggul untuk nahan air atau apa ini supaya bisa melindungi makam ini, kira-kira seperti itu tak lihat. Selain dari itu, kira-kira kalau di sini ada nggak waktu itu istri atau keturunan atau apa paling? Untuk keturunan beliau eyangnya juga masih simpang siur ya. Jadi rahasia dulu itu memang terbungkam sampai sekarang. Belum ada yang bisa menceritakan. Dan mungkin juga catatan sejarah juga belum ada di sana. Oke, saya akan menarik untuk terkait dengan Malik Kopo dan Malik Kediri. Ya, kita ketahui kalau di cerita Ketoprak ini juga lumayan sakti ini, ya, dan lain sebagainya. Apakah juga memang seperti itu atau memang punya hal-hal lain yang mungkin bisa panjenengan utarakan di sini terkait beliau selain tadi Jawa? Untuk Malik Kopo sendiri itu memang punya ilmu kadidayan yang luar biasa gitu. Nah, dia sampai digadang-gadang oleh yang Sunan Ngerang sendiri menjadikan suatu muridnya gitu. Nah, habis itu dia itu disuruh untuk memboyong anaknya yang bernama Loro Pujiwat itu yang sampai sekarang nggak tahu gimana gitu ceritanya. Nah akhirnya dia dihadiahi bumi Kadipaten Buntar dalam Bendar itu. Jadi Buntar dulu sekarang menjadi Bendar. Ya, itu Malik Kopo dihadiahi bumi Kamardikan namanya itu. Nah, sarana Malik Kopo itu disuruh pilih kadipaten atau pilih wanita gitu kan. Nah, Malik Kopo pilih kadipaten itu, dikasihlah bumi Kamardikan Buntar. Lah, menurut ceritanya Malik Kopo itu ada rasa dengan putrinya Loro Pujiwat. Sehingga terjadi permasalahan dan perselisihan seperti itu ya. Jadikan suatu cekcok lah. Dan akhirnya kan Malik Kopo Malik Kediri juga bisa diselesaikan lah. Gitu.
Jadi Maleng Klopo itu sudah tidak diakui lagi sebagai muridnya Sunan Ngerang. Termasuk dengan ya Lodang Datuk itu. Nggih. Kalau begitu mungkin pada waktu itu sekitar era-era dari tahun 1600-an atau berapa mungkin ya? Apa mungkin sebelumnya malah? Sebelumnya. Oh, lama sekali. Nggih. Paling selain itu mungkin untuk makam ini kan ada di Nun Sewu di pinggiran laut ya, masuk Bindar sini. Masyarakat bagaimana kira-kira? Kan ini tadi juga ada loh pengunjung, ada macam-macam itu. Untuk masyarakat khususnya masyarakat Juwana itu kan sudah tidak asing lagi lah dengan makom yang Datuk Lodang ini sebagai waliullah. Ya, penziarah juga banyak dari luar kota gitu. Jadi intinya nilainya untuk ngalap barokah, segi kepositifan gitu. Hormat juga, hormat leluhur gitu. Nggih, sejauh ini mungkin kan ya, ini sudah menjadi cagar budaya, belum, saya kurang paham, tapi mungkin paling tidak perhatian dari kita lihat memang ada beberapa pembenahan dan pembenahan ya, melibatkan desa maupun kabupaten gitu ya. Kira-kira kurang apa dari tempat ini cara menurut panjenengan? Ya kalau menurut saya ya bangunan ini ya harus diselesaikan supaya biar rapi lah. Biar rapi, biar nyaman gitu ya. Dan juga enak karena menurut versi dari penjual di depan dulu sangat teduh di sini tuh. Hanya gitu dengan pepohonan yang asri gitu. Dan mungkin menurut saya masih bisa lah itu dikerjakan yang seperti itu gitu. Dulu memang banyak pepohonan yang mengelilingi makom, jadi menjadikan sejuk, adem. Ada satu mitos ataupun kepercayaan dari masyarakat Nun Sewu, kita kan juga baca-baca itu dari literasi. Wah, ini Nun Sewu tempat Lodang Datuk ini sebagai tempat ABC untuk Nun Sewu untuk mencari ABC. Nah itu ini perlu ada satu penjelasan dan penegasan juga biar tidak salah cara mengartikan. Monggo. Kalau untuk itu kan mitos ya, banyak orang yang menyalahgunakan tentang makom ini menjadikan suatu hal yang negatif gitu kan. Nah, makom ini kan itu makomnya waliullah, jadi syiar agama Islam. Dia juga sudah ibaratnya menjadi sesepuh khususnya di Desa Bindar dan Juwana sendiri gitu. Nah, kalau untuk yang hal-hal yang negatif itu urusannya mereka. Personal dan nggak mungkin kita mencampuri. Cuman memang kita ada pakem lah, kita itu di makamnya harus hormat itulah, doa mendoakan dan hormat, khususnya itu hormat kalau menurut beberapa sepuh. Kalau untuk ke depannya ini kira-kira kita berharap untuk bisa dilestarikan jangan sampai Nun Sewu karena kepentingan lain dan suatu hal, karena ada bangunan lain suatu hal malah justru terbengkalai atau malah terkikis, karena generasi ini juga butuh suri tauladan, karena beliau pasti pada eranya dulu juga banyak berbuat baik lah, terutama untuk langkah-langkahnya seperti apa untuk pelestarian itu? Ya, pelestarikanlah makam leluhur dengan hal-hal yang positif, satu. Yang kedua, menjaga dalam suatu lingkungan yang asri gitu kan. Jadi nggak terbengkalai, nggak menjadikan suatu yang hal-hal yang tanda kutip gitu. Dan juga harus mengikuti norma lah, agama susila. Itu kan penting sekali. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu orang denger pinggir, wes penting nyaman, sepi ya itu repot ya gitu. Banyak yang instan sekarang. Kita lihat tadi juga banyak ya bangunan-bangunan sekitar, bahkan ada mau dibangun apa itu, TPI ya Pak? Ya, rencana sebelah lingkungan makom Pulau Seprapet ini akan menjadikan dermaga. Dermaga baru mulai pembenahan. Tapi bangunannya kayaknya sudah lumayan lama, udah berapa tahun? Itu kurang lebih
2 tahunan lah. 2 tahun ya, 2 tahun berjalan. Mudah-mudahan semakin segera jadi, semakin nanti pasti banyak berkah itu untuk ke semuanya. Oke, gitu ya Pak Lek. Mungkin ada satu kesan atau satu pengalaman apa Pak Lek terkait dengan Lodang Datuk? Mungkin ada ajarannya, mungkin ada peninggalan-peninggalan pembelajaran beliau ke kita generasi yang sekarang ini. Ya, untuk generasi muda, ya, khususnya saya ibaratnya pernah tidur di sini selama kurang lebih 15 hari. Pernah 15 hari? 15 hari di sini. Layak kok apal jahat. Nah, itu beliau minggu pertama saya tidak dirawui beliau, minggu kedua nggak dirawui, pas terakhir mau bongkar, alhamdulillah beliau titip pesan sama saya. Jogo rogo, jogo hati, jogo batin, lumangkah nyawiji marang Gusti. Nah, itu pesannya beliau. Jogo rogo, jogo hati, jogo batin, lumangkah maring kersane Gusti. Ya, ini luar biasa. Filosofinya piye itu? Cara pemaknaannya? Ya, filosofinya batinnya dijaga. Rogonya juga jaga kesehatan juga itu. Jadi lumangkah ana kersane Gusti iku narimo ing pantum pepes dening Gusti. Ibaratnya yen dikei sithik ya trimo sithik bersyukur. Aja ngangkah-ngangkah. Ndereke kersane Gusti lah wis nderek selaku abdi ya, jenenge abdi kan wis ngabdi to, Lek. Abdi kok protesan ngabdi apa? Abdi yo nderek ngidul ngalor nderekaken kersane Gusti. Omong katen nggih. Waktu 15 hari. 15 hari itu jenengan ritual sendirian. Ya kadang ada musafir yang datang juga. Selama 15 hari, itu penting sekalian untuk seperti tahu aja. Selama 15 hari mengerjakan apa aja, Lek? Saya di sini cuma wirid, punya cuma tawasulan lah, berarti gitu. Ya sinambi belajar untuk lapar gitu aja. 15 hari full? Ya, seperti puasa biasa. Biasa gitu, makan. Dan setelah hari terakhir ada dawuh yang seperti itu. Alhamdulillah. Layak jenengan tak lihat kok pede nang kene koyo anak lanang cahya. Aku inggrang-ingring dhek santai. Pate asik. Berarti ngoten iki. Tata cara untuk ke makam ini. Nah, ini biar para pemirsa juga generasi juga paham, Lek, untuk ke Lodang Datuk ini tata cara dan unggah-ungguh lah itu penting. Ya untuk tata caranya, ya kalau mau masuk ke wilayah sini makom ya uluk salam, terus mendoakan nanti al-fatihah gitu aja. Yang penting tidak untuk hal-hal yang negatif gitu. Tidak sirik, tidak baju mungkin juga harus jawani lah gitu. Ya kalau untuk busana apa aja yang mau dipakai silahkan. Yang penting intinya hatinya, batinnya gitu. Sampai seperti itu. Nggih. Jenengan selaku warga sini, sekitar sini nggih, tadi kan sekitar, tapi di kecamatan sini tentu juga patut untuk berbangga, dan kita harapkan ini bisa lestari. Kita juga pengen sebagai pemerhati dan orang-orang yang suka berkelana ini akan turut melestarikan dengan berbagai cara, termasuk kali ini kita masukkan dalam YouTube untuk biar ternyata seperti itu toh. Ada lain yang perlu disampaikan terkait dengan yang Lodang Datuk? Mungkin ada apa itu, baik literasi maupun sasmito atau apa gitu, atau keyakinan kemantapan hati? Ya semua itu tergantung dari batin, ya kan. Kalau tujuan baik ya insya Allah mendapatkan barokah. Amin. Sebagai penutup Pak Lek dan sebagai kesan dan pesan untuk warga ya, untuk pengunjung makam dan untuk generasi ke depan terkait Mbah Lodang Datuk, mungkin ada kesan dan pesan panjenengan agar tidak ada kesalahpahaman lagi, agar tidak terjadi istilahnya mal praktek istilahnya, untuk hormat dan berdoa. Semoga sebagai penutup. Ya, untuk
warga, khususnya warga Juwana dan warga sekitarnya yang mau ziarah ke makam yang ini, jagalah kesopanan, jangan ibaratnya punya pikiran yang negatif, yang positif saja. Semua itu hakikatnya milik Allah. Yang penting intinya kita itu selalu menghormatin leluhur-leluhur kita, itu lestarikan makom sebaik mungkin, jaga dan rawat. Amin, amin. Matur mbah nuwun saking kami Pak Lek, nuwun sangat atas pemaparannya dan rawuhnya. Dengan segala hormat dan segala rendah hati, mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga ini adalah awal bagi kita generasi muda ini untuk bisa paling tidak memberikan sumbangsih pemikiran dan juga pencerahan untuk generasi-generasi yang ke depan. Terima kasih, salam hormat kami, salam S3, sedulur Sugiarto Selawase. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.